material, jadi selain kemudian berbagai informasi yang mungkin kayak CCTV yang beredar di publik, Komnas HAM atau foto-foto begitu yang banyak beredar di publik, juga Komnas HAM meminta raw material dari dokter forensik, terus kemudian dari puslapor dan yang lain sebagainya. Karenanya kemudian sampai hari ini, sampai laporan ini selesai, kami ada sekitar 311 video yang dianalisa. Terus kemudian ada 27 tangkapan gambar dari 35 titik lokasi. Titik lokasi ini ya, jadi bukan jaraknya atau potongan-potongannya, dari 35 titik lokasi. Terus kemudian gambar lainnya dari balistik sejumlah 592. Itu kira-kira raw material, bahan-bahan, foto-foto, video yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM sampai hari ini. Itu prosesnya, nanti dilanjutkan Pak Anam terkait dengan rangkaian-rangkaian temuan faktualnya. Silakan Pak Anam. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh Pak BK. Jadi beberapa rangkaian yang sudah kami lakukan itu mulai dari Jambi, Magelang dan lain sebagainya, spot peristiwa, beberapa catatan penting dalam temuan kami. Yang pertama adalah dari keluarga Jambi, kami menemukan memang di awal adanya kepolisian sempat membatasi akses keluarga untuk melihat kondisi jenazah, namun pada akhirnya keluarga diizinkan untuk melihat kondisi jenazah dengan penjagaan ketat dari anggota kepolisian. Yang waktu kami ke Jambi, kami mendapatkan keterangan ini. Yang kedua, pihak kepolisian tidak menjalankan komitmen kepada pihak keluarga untuk melakukan proses pemakaman secara kedinasan. Hal ini membuat keluarga marah dan kecewa yang terjadi di awal-awal. Keluarga mendapatkan informasi adanya ancaman pembunuhan kepada Brigadir Joshua yang disampaikan oleh saudara saudari FR. Nah, ini tangkapan kami di Jambi, termasuk di sini juga soal foto-foto yang beredar di isu-isu awal terkait adanya apakah ini isunya penyiksaan ataukah tidak. Itu foto-foto kami konfirmasi kapan diambilnya, bagaimana cara mengambilnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait apa yang terjadi di Magelang. Pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 WIB adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara FS dan PC. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari PC, di mana saudari FS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Berikutnya adalah ancaman terhadap Brigadir C setelah saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Di ancaman ini terkonfirmasi di sini kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi squad gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Terus proses perjalanan Magelang Jakarta, jadi rombongan yang berangkat dari Magelang ke Jakarta menggunakan 2 mobil dan saudara PC berada di mobil berbeda dengan saudara Brigadir J. Saat rombongan saudara PC sampai di rumah Saguling, saudara FS telah berada di rumah. Jadi itu yang terekam di video ya, video yang panjang yang beredar. Kami mendapatkan itu. Yang berikutnya adalah Brigadir J masih dalam keadaan hidup ketika sampai di Jakarta. Jadi hasil temuan Komnas HAM, Brigadir J masih hidup hingga pukul 16.31 WIB terkonfirmasi berdasarkan komunikasi saudara FR dengan Brigadir J, dan Brigadir J mengikuti tes PCR ketika sampai di rumah Saguling. Yang ini yang
awal kami temukan bahwa ini di awal sekali setelah kami pulang dari Jambi 1631 itu memang terekam di rekaman keterangan dan kami ukur dengan Google Map gitu. Di 1631 itu saudara Joshua masih hidup dan terkonfirmasi dia sudah ada di Saguling. Terus yang berikutnya peristiwa di rumah Saguling 3 dan perjalanan rumah dinas nomor 46. Yang pertama, saudara PC menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang kepada saudara FS. Yang berikutnya, saudara FS memanggil Bribka RR dan Barada RE ke lantai 3 rumah Saguling untuk menanyakan perihal peristiwa di Magelang dan merencanakan upaya penindakan terhadap J. Yang berikutnya, rombongan saudara PC lebih dahulu sampai ke rumah dinas nomor 46 sebelum saudara FS tiba di lokasi. Ini yang kami tangkap peristiwa ini. Disitulah ada pembicaraan, di titik ini ada pembicaraan terkait perencanaan pembunuhan. Ini ada videonya ya. Yang ini. Oke, nanti siapin ya. Terus terkait peristiwa tanggal 8 Juli tahun 2002 di rumah dinas nomor 46 terdapat peristiwa penembakan Brigadir J dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan diproses pengadilan. Jadi ini sebenarnya ada beberapa versi. Ya, siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak. Nah, ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya. Nah, kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah, siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi TKP sesaat setelah peristiwa kematian. Komnas HAM mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa penembakan Brigadir J. Dalam foto ditunjukkan diantaranya terkait posisi jenazah, bekas tembakan pada beberapa lokasi dalam rumah. Yang berikutnya terdapat beberapa foto menunjukkan senjata yang digunakan dan peluru. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang diduga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Jadi sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Yang berikutnya adalah luka dan penyebab kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan otopsi pertama Brigadir J, ditemukan 7 buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 luka tembak keluar. Sedangkan pada otopsi kedua ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini memang ada perbedaan karena kalau menurut penjelasan ya karena memang perubahan ini terkait kondisi jenazah dan konsekuensi adanya formalin. Yang berikutnya adalah 2 luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan. Ya, ini penyebab di antara 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Kalau berdasarkan otopsi pertama, ini 2 luka tembak penyebab kematian itu ada di kepala dan pada dada sisi kanan. Yang berikutnya, tidak terdapat luka sayatan, jeratan, dan atau luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan. Jadi luka-luka itu tidak ada luka sayatan, kecuali luka tembakan. Ada sayatan karena ada luka sayatan, tapi itu terjadi karena proses otopsi. Ya, baik untuk masuk formalin maupun untuk mengambil peluru yang masih bersarang dalam tubuh almarhum Brigadir Joshua. Yang 9,
Joshua, serangan digital beberapa hari setelah kematian Brigadir J. Jadi waktu di Jambi kami juga mendapatkan itu. Bentuk serangannya yang dialami berupa upaya hacking akun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, email, dan Yahoo keluarga Brigadir Joshua. Ini di awal-awal sempat muncul dan kami mendapatkan informasi soal ini. Terus serangan digital juga dialami oleh keluarga FS beserta ADC yang sebagian besar adalah doxing dan persekusi online. Di dua-duanya mendapatkan satu bentuk serangan digital. Oke, gantian, ini karena untuk sama-sama menghemat stamina ini, kurang istirahat. Ya, saya lanjutkan setelah kemudian analisa atau temuan faktual, kita masuk kepada konstruksi peristiwa dan analisa faktualnya. Yang pertama, konstruksi peristiwa. Berdasarkan temuan faktual dalam peristiwa kematian Brigadir J, disampaikan bahwa terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual. Extrajudicial killing terhadap Brigadir J terjadi dengan perencanaan di lokasi rumah Saguling 3. Peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara detail karena terdapat banyak hambatan, yaitu adanya berbagai tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kalau kita melihat rekonstruksi kemarin begitu, ini kan juga membutuhkan waktu karena harus benar-benar detail dan teliti. Apalagi kemudian kepolisian selalu bilang harus scientific crime investigation. Nah, pada titik itu karena sudah TKP-nya dirusak dan segala macam, juga ini yang kemudian menghambat kenapa kemudian penjelasan-penjelasan yang lebih detail ini dan pasti ini masih ada banyak pertanyaan. Dan ini yang seperti tadi Pak Anam sampaikan harus ditunggu di pengadilan. Analisa faktualnya, pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tidak terdapat penyiksaan. Seperti tadi dasarnya, tidak terdapat tindakan penyiksaan maupun penganiayaan terhadap tubuh Brigadir J yang dibunuh pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadifropam Polri, Jalan Duren 3 nomor 46, baik berdasarkan hasil otopsi pertama maupun otopsi kedua. Saya kira kita juga harus mengapresiasi kerja-kerja dari dokter forensik, baik di otopsi pertama maupun otopsi kedua. Gitu ya. Karena kan ada banyak isu bahwa ditunggangi dan yang lain sebagainya tidak independen, begitu sehingga otopsinya diragukan. Nah, itu saya kira keterangan atau hasil otopsi kedua kemudian menguatkan dalam tanda kutip hasil dari otopsi pertama. Saya kira itu. Terus kemudian nanti detail terkait dengan obstruction of justice-nya kembali ke Pak Anam. Dan dia pemeran pengganti. Ya, ini yang sebenarnya juga menjadi satu poin paling penting dalam upaya Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan ini terkait obstruction of justice. Obstruction of justice ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah membuat skenario. Klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Ya, klaster pertama terkait membuat skenario itu ada 4 item penting. Item pertama adalah mengkonsolidasi saksi. Nah, dalam konteks mengkonsolidasi saksi ini,
ada satu, menyeragamkan kesaksian para saksi, baik mengenai latar belakang peristiwa, tempat kejadian perkara, dan alibi FS di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan saksi ADC untuk mempelajari soal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan penggunaan senjata. Yang ketiga, menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang merugikan. Jadi ini kesaksian-kesaksian, ya, khususnya di awal itu semua keterangan yang diberikan itu memiliki karakter dan bentuk keseragaman. Nah, ini karena ada mengkonsolidasi saksi. Poin nomor 2, mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Oke, ini yang pertama, mengubah lokasi TKP. Mengubah lokasi TKP terjadinya dugaan kekerasan seksual. Jadi salah satunya harusnya cerita ini ada di Magelang, tapi ditaruh di Duren 3 rumah dinas nomor 46. Jadi ini bagian dari mengkonsolidasi TKP. Yang nomor 2, adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan di sekitar TKP. Jadi ini untuk mengkonsolidasi TKP. Ya, makanya CCTV yang berada di, misalnya yang paling aktual di depan rumah itu, yang di security baru ditemukan karena memang itu sengaja untuk mengkonsolidasi TKP. Terus adanya tindakan dalam penanganan TKP yang tidak sesuai prosedur. Jadi kita memiliki sejumlah bukti, salah satunya berupa foto yang memang dalam penanganan TKP itu tidak sesuai prosedur. Orang yang tidak punya kewenangan masuk dalam TKP. Yang berikutnya adalah adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memasuki TKP. Jadi sebenarnya TKP juga tidak boleh dimasukin oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas, tapi malah itu dibiarkan. Yang berikutnya adalah adanya upaya mensterilisasi wilayah rumah dinas Kadipropam Polri dari kehadiran media. Ini di awal-awal juga kami indikasikan itu sebagai salah satu bentuk untuk mengkonsolidasi tempat kejadian perkara. Yang berikutnya adalah membuat narasi. Ya, membuat narasi ini bahwa peristiwa terjadi di Duren 3 dan dilatar belakangi dengan tindakan Brigadir J yang diduga melakukan pelecehan seksual sambil menodongkan senjata api terhadap saudari PC serta menembak Baradae. Nah, ini narasi yang awal-awal memang dimunculkan. Terus berikutnya dibuatnya 2 laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap saudari PJ. Ini yang basisnya di Duren 3. Terus dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Itu disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Nah, ini konteks untuk membuat narasi. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Ini juga karena pengaruh jabatan. Terus pemeriksaan di awal kejadian terhadap Baradae, BKRR, dan saudara KM tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Ini bisa terjadi karena memang pengaruh jabatan. Terus anggota kepolisian yang tidak memiliki otoritas memasuki TKP, itu juga karena pengaruh jabatan juga. Terus permintaan kepada Kepala RS Bayangkara untuk menyiapkan otopsi. Jadi itu juga karena bisa terjadi karena memang adanya pengaruh jabatan. Nah, yang klaster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang pertama, adanya upaya menghilangkan dan atau mengganti barang bukti, ya, handphone oleh pemiliknya sebelum diserahkan kepada penyidik.
HP-HP diganti, dihilangkan. Terus adanya tindakan penghapusan jejak komunikasi berupa pesan, panggilan, telepon, dan data kontak. Jadi kalau di awal-awal teman-teman sering nanya kepada Komnas HAM bagaimana kondisi WhatsApp group, yaitu ada beberapa komunikasi di WhatsApp group ya terputus. Baru muncul kembali, misalnya salah satunya sejak tanggal 10 malam atau 11 dini hari itu baru muncul. 10 ke bawah itu tidak terekam jejak digitalnya karena memang dihapus. Terus penghapusan foto TKP. Jadi beberapa foto yang kami temukan, yang khususnya yang di tanggal 8 itu kami temukan di recycle bin di tempat sampah di mekanisme tersebut. Bukan diambil dari barang yang nggak dihapus, tapi itu kita ambil dari barang yang dihapus. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan bagaimana yang terjadi di saat setelah peristiwa di tanggal yang sama dan kurang dari 1 jam. Terus adanya tindakan perusakan, pengambilan dan atau penghilangan CCTV dan atau decoder di TKP dan sekitarnya. Jadi decoder, CCTV dan sebagainya itu juga dihilangkan. Terus adanya pemotongan atau penghilangan video CCTV yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kalau ini mau terbuka, mau membuat terangnya peristiwa dan sebagainya, harusnya semua video yang ada dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi peristiwanya. Tapi ini dipilih tidak sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Yang berikutnya adalah adanya perintah untuk membersihkan TKP. Ini juga ada, misalnya darah dibersihkan, ini dibersihkan dan dikonsolidasikan semua apa yang ada dalam situ. Nah, coba Arif. Ini beberapa contoh ya. Oke. Ini oke, silakan. भगवान जब इंसान को बना रहा था तो इंसान को भगवान ने एक चीज दी, उसे कहते हैं मुंह। भगवान ने इंसान को मुंह दिया खाने के लिए, पीने के लिए, बोलने के लिए, काटने के लिए। इसका प्रयोग किया जा रहा है हगने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। कुछ लोग इसका प्रयोग सोशल मीडिया में हगने के लिए कर रहे हैं। तो आज देखते हैं कुछ हक्कू प्राणी को जो यूट्यूब में गंद मचाए हुए हैं। चलिए देखते हैं उन्हें। प्राणी का नाम है राजू और इनके चैनल का नाम है राजू लव सुचित्रा। वाह, क्या चैनल का नाम है, इससे अच्छा नाम तो आज तक सुना ही नहीं। तो आज तो देख लिया और चलिए नजर डालते हैं थोड़ा इनके थंबनेल पे, क्योंकि सुना है इनके थंबनेल